kerjaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, kegiatan ini bisa kita mulai dengan doa. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, semua masuk ya? Ya. Tidak ada yang sakit? Tidak. Hari ini kalian diberikan kesehatan. Semoga kita sampai kegiatan nanti penutup kita bisa lancar dan sukses ya. Amin. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran ya atau absensi. Sebentar. Abi Husen, Dir, Adam Bagus, Hadir. Andre Maulana, Hadir, Bu. hadir ya yang tadi baca doa ya Nak ya. Ya, Bu. Citra Widya, hadir. Dewi Rahma, hadir. Erlita, hadir. Miftahul, hadir. Naufal, hadir. Nabila, hadir. Nesha, hadir. Panji, hadir. Nadina, hadir. Ari, hadir. Torik, Saskia, oke, semua hadir semua ya. Selanjutnya yakni kita sebelum masuk ke kegiatan, alangkah baiknya kita untuk memfokuskan kita pada kegiatan kali ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin ice breaking kita kali ini? Oke, Nadina silakan Din. Udah tahu lagu yang Tommy saya bunda kan? Jadi bareng-bareng sambil gerakan. Ya, tapi nanti kata topinya dihilangkan. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Saya Bundan. Saya kalau tidak Bundan bukan saya. Oke, bagus sekali ya. Nadina sudah mau memimpin ice breaking kita. Jadi saya harapkan nanti tidak ada yang lemes, tidak ada yang tidak fokus. Oke? Oke. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan hasil asesmen kemarin. Ya, masih lupa? Oh, masih ingat? Masih. Nah, kemarin itu sudah dianalisis sama Ibu, ternyata banyak sekali atau dari beberapa kalian belum memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, dengan hal tersebut, berdasarkan hal tersebut, Ibu akan menyampaikan topik kita pada bimbingan klasikal kali ini, yakni yuk juara mengatur waktu. Nah, karena belum memiliki manajemen waktu yang kurang baik, diharapkan setelah kegiatan ini, kita dapat menemukan solusi, kita dapat meningkatkan manajemen waktu yang baik ya. Selanjutnya, saya juga berharap kalian dengan kegiatan ini, kalian juga mengerti manajemen waktu itu apa, kemudian bisa membuat strategi manajemen waktu yang baik ya. Selanjutnya kalian bisa membangun rencana manajemen waktu yang efektif. Oke? Semangat? Nah, selanjutnya kegiatan ini apa saja yang kita lakukan di kegiatan ini? Yang pertama, tadi pembukaan sudah dibuka dengan doa. Kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang video yang akan ditampilkan Ibu. Nanti kalian mengeksplor, mengamati, kemudian menampilkan atau mempresentasikannya. Ya, kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi seperti itu. Selanjutnya kita penutup ya. Nanti kita dengan doa. Oke. Layanan ini, bimbingan klasikal ini kita lakukan pada jam BK. Jadi tidak sampai 2 jam ya. Sepakat? Sepakat. Semangat
juara mengatur waktu. Bagaimana menurut kalian topik tersebut? Siapa? Andre. Ya. Menurut saya topik itu sangat bagus, Bu. Ya, kenapa kok bagus? Karena sangat sesuai dengan saya alami. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Bagus sekali. Benar, karena kita berdasarkan hasil asesmen kemarin bahwa banyak kalian yang belum memanajemen waktu. Nah, cocok ya topiknya? Cocok. Oke. Selanjutnya berarti kita sebelum ke kegiatan, apakah kalian siap mengikuti dengan baik? Saya harapkan kalian nanti terlibat aktif dalam diskusi kelompok maupun yang lainnya. Selanjutnya Ibu akan memberikan video. Nanti kalian explore, kemudian amati dengan baik. Selanjutnya kita lakukan diskusi. Oke? Oke, Bu. Nah, itu tadi topik tujuan layanan, tugas peserta didik, dan langkah-langkah layanan yang sudah disampaikan Ibu. Seseorang yang berani membuang waktu 1 jam dari hidupnya bukanlah seseorang yang menghargai kehidupan. Ini pengertian bisa dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Ini ada video, silakan dilihat dan diamati ya. Kata orang, hari Senin adalah hari yang paling dibenci. Setelah hari Sabtu dan Minggu bersantai, hari ini kembali semua aktivitasku sebagai seorang pelajar dimulai. Sepertinya aku memulainya tidak dengan baik. Ini Pak Fuad, guru olahraga yang sebetulnya Pak Fuad orangnya ganteng, tapi kalau setiap hari dia menghadapi pintu gerbang, apa masih ganteng? Gara-gara yang Fadil, mereka memaksaku untuk menyelesaikan games sampai larut malam. Akibatnya ya ini, terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Seperti biasa, aku terlambat lagi. Kan sudah ditungguin oleh Pak Fuad. Ya, dihukum lagi. Malas juga kalau setiap hari harus melihat Pak Fuad menceramahiku, memberiku hukuman. Besok, aku usahakan untuk tidak terlambat, supaya aku tidak melihat tampak Pak Fuad lagi. Waduh, terlambat bangun. Meskipun tidak begadang lagi, aku tetap tidak bisa bangun pagi. Hah? Boleh? Harus semangat? Semangat, semangat, semangat. Ternyata untuk jadi orang baik itu susahnya minta ampun. Walaupun sudah niat untuk cepat sampai, tetap saja terlambat. Kira-kira apalagi ya hukuman yang diberi oleh Pak Fuad? Keajaiban. Pak Fuad hanya menyuruhku mengambil wudhu dan sholat duha. Amin.
Sebagai hukumannya, aku diminta untuk membacanya sampai. Di dalam buku ini ada pesan yang berharga. Untuk menjadi siswa yang baik itu bisa dimulai dari yang paling sederhana, dari yang paling mudah dikerjakan. Misalnya, tidak terlambat dan tidak tidur di kelas. Juga bisa mencintai seni kebudayaan daerah sendiri. Oke, itu tadi video yang sudah kalian lihat dan kalian amati. Kira-kira kalian ngantuk enggak? Bagus sekali. Nah, dari video tersebut kira-kira itu kan tadi ada masalah ya, Nak ya? Nah, masalah tersebut apakah ada yang sesuai dengan kalian? Tidak. Contohnya seperti apa? Apa, Andre? Ya. Terlambat masuk sekolah. Oke, yang lain, Gina. Terlambat bangun kesiangan. Oh ya, terlambat bangun kesiangan. Ya, Pak. Tidur di kelas, benar sekali. Nah, jadi sepertinya banyak yang masalahnya sama dengan video tersebut. Nah, dengan hal ini saya minta kalian untuk mengeksplor dan menganalisis video tersebut dengan membuat mind mapping. Nah, mind mappingnya nanti silakan dibuat sederhana tentang dampak faktor penyebab terlambat datang ke sekolah, dampak terlambat, dan juga pentingnya memanajemen waktu, sehingga nanti kalian dapat solusi dari hal tersebut. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan buat mind mapping dengan kelompoknya. Silakan saya kasih waktu 10 menit. Silakan dibuat. Ini nanti ada guntingnya ya. Ya. Silakan. Oke, silakan buat mind mapping sesuai dengan eksplorasi video tersebut. Silakan.
Bentar, ada yang belum. Yang sudah didiskusikan dulu dengan temannya. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah? Oke. Nah, kira-kira tadi kan sudah berdiskusi per kelompoknya masing-masing, ya kan? Ya. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk mengeksplor masalah tersebut per kelompok. Nah, jadi menampilkan presentasinya dulu, oke? Nanti kelompok yang lain silakan menanggapi kelompok yang sudah tampil. Oke, silakan kelompok siapa yang mau menampilkan presentasinya? Ya, baik. Boleh siapa? Ari ya. Ya, silakan Ri. Berdiri Ri. Suaranya yang keras. Ya. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah mengorganisasi diri sendiri asal bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu Anda dan menjadi lebih efektif. Ada dua faktor penyebab terlambat, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal contohnya yaitu satu, bermain HP, kedua, nongkrong, yang tiga, bermain games, dan kedua adalah faktor internal. Contohnya ialah satu, malas tanya, dan dua, begadang. Oke, bagus. Selanjutnya masih ada yang dipresentasikan? Oke, silakan. Dan jika ada dampak datang terlambat. Satu, tertinggal pelajaran saat jam pertama. Yang kedua, mendapat panggilan orang tua. Yang ketiga, yaitu mendapat sanksi dari sekolah. Dan juga kita harus mengetahui pentingnya manajemen waktu. Apa saja? Yang pertama, memiliki waktu yang efektif. Kedua, membentuk karakter positif. Dan yang ketiga adalah memiliki kegiatan yang berkualitas. Nah, bagaimana kita melakukan agar bisa memanajemen waktu tersebut? Nah, ada strateginya. Satu, perencanaan yang matang. Dua, memiliki kegiatan sesuai prioritas. Dan yang ketiga yaitu hindari membuang-buang waktu. Oke, itu sudah Dina. Oke, tadi sudah disampaikan Dina tentang presentasi kelompoknya. Nah, dari presentasi kelompok 1 tersebut, apakah ada yang menanggapi? Mungkin dari kelompok lain. Oke, Abi, berdiri Bi, biar kelihatan. Yang dikatakan dari kelompok 1 itu sangat benar sekali, Bu. Soalnya pentingnya manajemen waktu itu juga dampak kehidupan kita sehari-hari. Bagus sekali yang dikatakan Abi, benar. Selanjutnya ada tanggapan lain dari kelompok lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Citra ya? Ya, silakan Cit. Tanggapan saya mengenai presentasi yang dikatakan oleh Kak Dina dan Kak Ari tadi itu sangat benar karena sangat sesuai dengan yang sehari-hari kita lakukan, seperti kayak terlambat gitu. Dan dari presentasi tersebut kita dapat menjadi lebih baik lagi dalam mengatur waktu. Oke, bagus sekali teman-teman. Selanjutnya Saskia bisa menanggapi kelompok 1? Oke, silakan Sas. Yang dikatakan dari kelompok 1 sangat benar. Pentingnya mengelola manajemen waktu membuat kita menjadi lebih baik dalam mengatur waktu lagi, tidak membuang waktu. Ya, bagus, benar sekali yang dikatakan oleh Saskia. Jadi diskusi kelompok tadi memang benar sekali bahwa yang pertama, video tersebut sesuai dengan masalah yang dialami di kelas ini. Kemudian yang kedua, dari hal tersebut kita bisa
meningkatkan manajemen waktu dengan baik. Nah, silakan. Apa ada lagi yang mau presentasi kelompok 2? Silakan. Ya, kelompok 2 silakan kelompok 2. Siapa? Nesha. Ya, Nesha, silakan Nes. Cara manajemen waktu. 1. Membuat perencanaan. Dengan perencanaan akan mempermudah kita membentuk tugas apa yang harus lebih dulu kita kerjakan. Kita bisa membuat daftar berisi list tugas-tugas yang harus diselesaikan, mulai dari yang terpenting hingga tugas yang dirasa memiliki waktu yang lebih banyak. Yang kedua, disiplin waktu. Anda perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu, dengan kata lain tidak menunda-nunda pekerjaan. Sikap tidak disiplin inilah yang membuat pekerjaan semakin lama semakin menumpuk dan tidak segera terselesaikan. Yang ketiga, fokus dengan pekerjaan yang diprioritaskan. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang sudah Anda kerjakan dan jangan mudah tergoda dengan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Anda. Misalnya saja seperti main game atau sering melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Menyelesaikan pekerjaan yang begitu banyak akan membuatmu kelelahan. Oleh sebab itu, jaga kesehatan agar tidak mudah sakit dan semua pekerjaan akan terselesai. Luangkan waktu untuk berolahraga meskipun hanya sebentar. Atur alarm sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Oke, itu tadi kalau presentasi kelompok 2. Apakah ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, baik Adam. Pendapat saya mengenai presentasi kelompok Kanesa adalah sangat bagus karena kelompok Kanesa berisi tips atau cara memanfaatkan waktu dengan baik sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita yang berharga. Sekian, terima kasih. Bagus sekali, benar kata Adam ya. Selanjutnya mungkin ada lagi? Siapa? Tori, silakan Tori. Silakan Tori, berdiri yang keras suaranya biar kelompok lain dengar. Menurut saya itu benar karena sesuai dengan apa yang saya alami, sehingga manajemen waktu itu sangat penting bagi setiap orang, dan dengan manajemen waktu kita dapat meningkatkan kedisiplinan dan bertanggung jawab terhadap waktu agar tidak terlambat atau bangun kesiangan saat akan berangkat ke sekolah atau bekerja. Ya, bagus sekali. Selanjutnya apa ada lagi? Bu. Ya, Ji. Waduh, ini duduknya bersebelahan ini. Silakan Ji. Menurut saya, Ya, yang keras Ji suaranya, nanti kelompok yang lain tidak dengar. Nah. menurut saya benar Bu, karena manajemen waktu itu sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan kita dalam masa depan. Ya, benar. Masa depan yang paling penting ya. Nah, dari diskusi tersebut kita sudah diskusi, kita sudah menanggapi yang presentasi. Nah, dari diskusi tersebut kira-kira menurut kalian kegiatan kita hari ini itu dari video tersebut dengan masalah yang kalian alami ada kaitannya enggak? Ada. Nah, dari kaitan tersebut kira-kira dari diskusi tersebut kita sudah bisa mengetahui solusi atau untuk meningkatkan manajemen waktu kita. Nah, semoga dengan diskusi tersebut kita bisa mengetahui solusi dan cara untuk meningkatkan manajemen waktu dengan baik. Nah, sampai di sini kira-kira kalian paham tidak apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi tentang materi manajemen waktu? Oke. Nah, saya berharap dan saya yang inginkan kalian paham dengan materi kita. Sebelum itu, Ibu ingin kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang isinya yaitu tentang materi manajemen waktu. Kenapa Bu saya disuruh mengisi lembar kerja peserta didik? Karena Ibu akan mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan. Jadi dengan lembar kerja tersebut Ibu dapat mengukur kalian bisa mencapai atau meningkat paham tentang materi manajemen waktu atau tidak ya. Saya
Oke, silakan diisi. Saya kasih waktu 6 menit untuk mengisi LKPD. Tidak usah panjang-panjang, yang penting kalian paham apa yang kalian lihat tadi dan kita lakukan tadi ya. Silakan. Tidak usah contohan, tidak apa-apa. Ini kalian silahkan isi dengan bahasa kalian sendiri. Tidak perlu meniru teman yang lain. Abi, garu-garu kepala saja, Bi. Ayo silakan diisi, Bi, LKPD-nya. Ri, lepas, Ri. Baik, sudah? Sudah? Sudah. Karena waktunya juga sudah habis ya. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan lagi. Silakan. Waduh, ternyata banyak ya. Kalian yang paham ya tentang materi kita ya. Ya. Bagus sekali. Itu yang Ibu harapkan dari pertemuan kita. Nah, sebelum di akhir kegiatan ini, saya ingin kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita kali ini. Boleh kalau yang menyimpulkan hasil kegiatan kita dari Naufal, silakan Naufal. Saya Bu. Berdiri Naufal, suaranya besar ya Nak ya. Ya Bu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah ditayangkan dan disampaikan tadi adalah pentingnya waktu bagi setiap individu manusia, terutama bagi kita yang masih duduk di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Masalah yang biasanya terjadi pada pelajar adalah datang ke sekolah karena terlambat, begadang, dan juga main game karena terlalu larut malam, yang menyebabkan mereka kurang memanajemen waktu atau bahkan meremehkan waktu. Materi yang berjudul "Yuk Juara
manajemen waktu menyadarkan kita sebagai pelajar agar disiplin, bertanggung jawab, dan menyadarkan para siswa-siswi yang kurang bisa memanajemen waktu, mengingat akibat yang telah dilakukan oleh para pelajar yang kurang bisa atau bahkan tidak bisa memanajemen waktu. Dan juga kita harus memprioritaskan kesehatan kita. Jangan sampai kita bermain game larut malam tanpa memikirkan kesehatan mata kita. Dan juga ada salah satu kata-kata dari motivator dunia. Beliau berkata, Anda mungkin dapat menunda waktu, tapi waktu tidak akan menunggu Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Selanjutnya bisa disimpulkan oleh siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita? Saya. Baik, Nadina, silakan Din. Kesimpulan Harus Din suaranya ya. materi kali ini yaitu manajemen waktu adalah cara kita mengelola waktu sehingga bisa melakukan dengan tepat waktu. Karena apa? Karena waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, tidak dapat dipinjam, bahkan dirubah serta tidak ada penggantinya. Jadi kita harus selalu memperhatikan waktu yang kita punya, seperti 1. Membuat jadwal kegiatan, 2. Menentukan prioritas kegiatan yang kita lakukan. Nah, dari video tadi juga dapat kita simpulkan yaitu kita mengawalinya dengan tidak terlambat. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Naufal dan juga Dina. Nah, kenapa hal tersebut itu bisa mempengaruhi Ibu kehidupan sehari-hari saya? Contohnya, kita dari hal sederhana pun kita bisa disiplin. Nah, disiplin itu mempengaruhi kita enggak, Bu? Iya. Dari hal perilaku. Jadi dengan kalian disiplin, perilaku kalian jadi positif. Nah, hal itu perlu dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya hari ini saja saya disiplin, besok tidak. Jadi disiplin harus dilakukan sampai secara terus-menerus dan berulang-ulang. Supaya apa, Ibu? Supaya menjadi perilaku atau pribadi yang positif. Nanti dampaknya juga akan positif. Kira-kira kalau kita disiplin, kalau kita tepat waktu, kita ketinggalan pelajaran tidak? Tidak. Kalau kita disiplin, kira-kira kita nanti dapat panggilan orang tua tidak? Nah, hal semacam itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang positif. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin kalian memberikan kesan bahwa kegiatan ini bermanfaat atau tidak. Nah, siapa yang mau memberikan kesannya bahwa kegiatan kita ini sangat bermanfaat? Saya, Bu. Baik, Elita, silakan Lid. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya dapat solusi dari masalah saya, yaitu kurang manajemen waktu dengan baik. Ini menambah lagi ya? Ya, baik. Siapa? Dewi? Iya, Bu. Ya, Wi, silakan. Jadi kalau saya mengikuti kegiatan ini, saya tahu pentingnya manajemen waktu yang baik, dan saya tahu tips-tips mengatur waktu lebih efektif lagi. Bagus. Selanjutnya ada yang lagi yang mau menambahin? Ya, silakan. Betakul. Silakan dulu. Jadi habis mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu betapa menghargai waktu dan bagaimana siswa dapat menentukan prioritas kegiatannya. Terima kasih, Bu. Bagus, benar yang dikatakan Ulum. Bagus sekali. Selanjutnya ada siapa lagi yang mau menambahkan refleksi kegiatan kita kali ini? Kira-kira bimbingan klasikal ini bermanfaat tidak buat kita? Nah, kira-kira dari bimbingan klasikal ini kalian bisa tahu bagaimana manajemen waktu yang baik atau tidak? Tahu. Bagus sekali. Saya berharap kalian dari kegiatan
kegiatan ini kita bisa memulai lembar yang baru. Kalian sudah mulai disiplin lagi berangkat ke sekolahnya. Kalian bisa tepat waktu lagi dalam mengikuti kegiatan sekolah seperti itu. Nah, dari kegiatan kita kali ini, saya berharap nanti kalian juga di rumah maupun di sekolah tetap menerapkan manajemen waktu yang baik ya. Saya harapkan nanti kalian meskipun kita sudah selesai kegiatan kali ini, kalian tetap membuat jadwal kegiatan di rumah. 1 hari Bu, ya 1 hari selama 1 minggu. Kemudian 1 minggu tersebut jadwal kegiatannya silahkan dikumpulkan ke ibu. Nanti ibu akan melihat kalian menerapkan kegiatan jadwal kegiatan kita di rumah atau tidak seperti itu. Jadi kalian menerapkan tidak manajemen waktu di rumah atau di sekolah. Jadi ibu nanti tahu kalian menerapkan di rumah dengan baik atau tidak seperti itu. Saya berharap setelah ini kalian tetap mengaplikasikan solusi yang sudah diberikan teman-teman dalam kegiatan diskusi kelompok tadi ya. Paham? Oke, nah sebelum itu kalian akan, ibu tadi sudah mengirim lembar evaluasi layanan kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Bu, apa itu Bu evaluasinya? Nah, nanti saya kirimkan ke WA ya, Nak ya. Jadi nanti silakan diisi ya. Kemudian nanti ibu bisa mengetahui seberapa minat kalian di kegiatan kita kali ini ya. Begitu? Ya. Paham semua? Paham. Oke. Selanjutnya sebelum kegiatan ini ditutup, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita kali ini bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita sekarang maupun masa depan. Nah, silakan ada yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, Abi, silakan Abi, suaranya keras Mas, biar kelompok yang lain dengar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita berdoa sudah selesai. Apakah di sini ada yang mau memimpin nyanyi sebelum pulang? Sayonara mungkin? Siapa? Dre, sayonara Dre. Nesha, ayo Nes, semangat Nes. Jangan bad mood aja Nes, semangat. Ayo berdiri semua ya teman-teman. Ya, berdiri. Kita nyanyi sayonara bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak
mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Semoga untuk kedepannya saya berharap kita bisa mengikuti bimbingan klasikal lain waktu dengan topik yang lebih seru ya. Saya nanti dari bimbingan klasikal ini, jika kalian masih mengalami atau masih saya masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik, nah nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Nanti kita lebih intens lagi di kegiatan selanjutnya, gitu ya? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum